Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai chapter 2 studi kasus 1. Adapun anggota kelompok 3 terdiri dari 4 orang. Next slide. Yang pertama ada saya sendiri, Widya Astuti dengan NPM 2111011128, Dimas Aditya Saputra dengan NPM akhir 058, Faiz Ardana Sani dengan NPM akhir 092, dan Nikomang Ayuni dengan NPM akhir 015. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Nikomang, kepadanya dipersilakan. Materi pertama yaitu mengenai peluang dan menghasilkan ide. Peluang adalah serangkaian keadaan yang menguntungkan dan menciptakan kebutuhan akan produk, layanan, atau bisnis baru. Sebuah peluang memiliki 4 kualitas penting, yaitu menarik, tepat waktu, tahan lama, dan melekat pada produk, layanan, atau bisnis yang menciptakan atau menambah nilai bagi pembeli atau penggunaan akhir. Next slide. Pentingnya untuk dipahami bahwa ada perbedaan antara peluang dan ide. Sebuah peluang adalah pikiran, kesan, atau gagasan. Sedangkan sebuah ide mungkin bisa atau tidak dalam memenuhi kriteria peluang. Ini adalah titik kritis karena banyak wirausaha yang gagal bukan karena wirausahawannya yang meluncurkan tidak bekerja keras, melainkan karena tidak ada peluang nyata untuk memulainya. Nah, di sini kita akan membahas kasus 2.1, yaitu Plat Musik dan Zinepak, menciptakan bisnis baru di industri musik dengan melibatkan penggemar secara langsung. Plat Musik yaitu pada awal tahun 2000-an, Benji Rogel mencari nafkah sebagai musisi. Ketika ia melakukan pertunjukan live dan memainkan lagu-lagu yang akrab bagi para penggemarnya, orang sering mendatanginya dan berkata, "Apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, selanjutnya apakah Anda mengerjakan demo atau apapun itu?" Jadi dia memasang demo secara gratis di berbagai tempat, tetapi mereka tidak menghasilkan uang untuknya. Sebagai seorang musisi, satu hal yang membuat Roger frustasi adalah ketika penggemar musik terbatas dalam jumlah uang yang dapat mereka keluarkan. Mereka bisa membeli musik artis, pergi ke konser, dan membeli kaos jika ada, tapi tidak ada cara untuk melampaui itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya setiap janji Plat Musik disertai dengan access pass yang merupakan bagian integral dari visi asli Rogers dan cara unik yang menambah nilai Plat Musik. Dan dari sudut pandang musisi, akses pass ini memberikan insentif bagi penggemar untuk membuat janji, kemudian membantu menciptakan komunitas penggemar dan membangun minat untuk perilisan album atau video. Sedangkan dari perspektif pengenalan peluang, peluang interaksi yang ditawarkan Plat Musik kepada penggemar musik adalah celah yang diisinya di pasar. Selanjutnya, nah, pada tahun 2009, Plat Musik, yaitu perusahaan Rogers, mulai membawa idenya ke pasar lahir. Penggemar yang dia temui di Amsterdam membantu menyediakan dana, yang secara garis besar, Plat Musik menyerupai platform crowdfunding seperti Kickstarter dan Indiegogo, di mana orang dapat mengumpulkan uang untuk mendanai proyek yang penyiapan aslinya ini sangat mirip dengan cara Plat Musik beroperasi saat ini. Mirip dengan kebanyakan platform crowdfunding, yaitu sebuah proyek yang menyertakan halaman tempat musisi atau band memposting video yang menjelaskan tujuan pengumpulan uang. Itu bisa berupa album, video musik, tur konser, atau inisiatif terkait musik lainnya. Next.
Selanjutnya adalah kasus Zayn Pak. Brittany Hodak dan Kim Kaup, pendiri Zayn Pak, mengakui bahwa penggemar musik yang bersemangat itu menginginkan lebih dari musik. Mereka ingin selalu terhubung dengan musisi favorit mereka dengan cara seperti menghadiri konser. Misalnya, banyak banyak orang yang merupakan penggemar Katy Perry. Nah, mereka ingin tahu lebih banyak tentangnya, tetapi mungkin tidak pernah menghadiri konser Katy Perry. Jadi, disinilah Zayn Pak berperan. Hodak dan Kau bertemu pada 2010 saat bekerja di sebuah biro iklan di New York City. Hodak berasal dari latar belakang musik, sedangkan Kau berasal dari latar belakang penerbitan. Nah, saat itu, musisi baru belajar bagaimana berhubungan dengan penggemarnya di luar musik. Next. Nah, Hodak sendiri memiliki gagasan bahwa dia dan Kaup itu harus memulai bisnis bersama. Idenya ini didasarkan pada premis bahwa sementara penggemar biasa seorang musisi mungkin akan puas membeli CD dan mendengarkan musik. Pada akhirnya, Hodak dan Kaup memutuskan untuk menjalankan ide tersebut dan Zayn Pak diluncurkan pada tahun 2011. Produk khusus yang mereka ciptakan untuk musisi akan membawa nama yang sama dengan perusahaan mereka dan disebut Zayn Pak. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Faiz, kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, untuk menumbuhkan perusahaan, Zinpak telah berkembang melampaui musik dan sekarang membuat Zinpak untuk tim olahraga profesional, merek, studio film, atlet, dan juga label fashion. Nyatanya, meskipun Zinpak dimulai sebagai sesuatu yang tidak diketahui, keadaan telah berubah. Dan artis sekarang menelpon perusahaan tersebut dengan mengatakan, kita harus memiliki Zinpak. Itu menunjukkan kualitas ide dan kebutuhan Zinpak mengisi pasar. Selanjutnya ada kasus 2.32, yaitu tren lingkungan apa yang mendukung pledge musik dan Zinpak. Tren apa yang merugikan setiap perusahaan. Untuk case tersebut jawabannya adalah tren lingkungan yang mendukung untuk pledge musik dan Zinpak adalah yang pertama ada peningkatan tingkat kenyamanan orang pada teknologi. Kemudian kebutuhan akan pengalaman interaktif dan lebih imersif yang dimungkinkan oleh teknologi digital. Yang ketiga, ada peningkatan jumlah platform media sosial tempat orang bekerja seperti Facebook dan Twitter, dan peningkatan populasi seluler. Semua faktor ini mendukung solusi imersif kedua perusahaan yang dapat diakses dari semua perangkat pengguna. Sedangkan tren yang merugikan kedua perusahaan adalah banyaknya volume perangkat yang digunakan sehingga meningkatkan kompleksitas layanan yang tersedia dan kemungkinan salah satu perusahaan dapat terpengaruh oleh gangguan teknologi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dimas. Kepada Dimas dipersilahkan. Baik, kemudian yang selanjutnya ada kasus 233. Kesenjangan atau celah apa di pasar yang diisi oleh pledge musik dan Zenpak pada skala 1 sampai 10. Menurut Anda, seberapa elegan setiap perusahaan mengisi celah atau celah yang Anda identifikasi? Jawabannya adalah dengan menawarkan produk dan layanan yang tidak tersedia di pasar, pledge musik dan Zenpak melayani kebutuhan tertentu kelompok pasar. Pledge musik mendorong para penggemar untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembuatan musik. Sementara Zenpak memungkinkan para penggemar untuk membuat majalah pribadi mereka sendiri. Kedua perusahaan mengisi kesenjangan yang sama. Pledge musik mungkin memiliki solusi yang lebih elegan, karena apa yang ditawarkannya lebih interaktif dan lebih imersif daripada yang dilakukan Zenpak. Karena penggemar dapat mengenal dan berkomunikasi lebih dekat dengan artis yang mereka sukai dan dapat dibawa ke dalam proses produksi album. Berlawanan dengan apa yang dilakukan Zenpak. Pledge Music dan Zenpak adalah bisnis yang sangat sukses. Menurut pendapat kami, karena memenuhi kebutuhan pasar yang sebelumnya belum dieksplorasi, mereka menawarkan layanan yang tidak ditawarkan oleh perusahaan lain dan dibuat dan diterapkan dengan baik. Next. Kemudian selanjutnya yaitu sarankan satu atau dua ide bisnis tambahan yang memungkinkan musisi berinteraksi lebih baik dengan penggemar super mereka. Jawabannya,
Seorang artis dapat membuat pertemuan langsung secara online di mana mereka dapat berkomunikasi dengan audiens atau fans mereka melalui platform siaran langsung seperti Instagram. Melalui siaran langsung, penggemar dapat mengajukan pertanyaan kepada musisi mereka yang terkemuka. Para artis juga dapat menawarkan detail tentang kehidupan pribadi mereka selama siaran langsung, memungkinkan pendengar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mereka. Next. Kemudian, saran lain bagi seniman adalah dengan membentuk klub penggemar atau komunitas. Ini akan memberi penggemar super akses ke penjualan tiket awal, tiket belakang panggung, dan kesempatan untuk bertemu artis. Mereka juga memiliki tempat untuk mengekspresikan antusiasme mereka terhadap karya artis dan terlibat dengan penggemar lain. Seniman dapat membuat komunitas online di mana hanya anggota yang memiliki akses. Ini mungkin komunitas bagi penggemar super bersosialisasi, berbagi musik, dan mendiskusikan artis favorit mereka. Film pendek, wawancara, dan video di belakang layar juga dapat dimasukkan. Kedua ide ini akan memungkinkan para pemain untuk terlibat dengan penggemar mereka yang berpotensi meningkatkan penjualan album dan kehadiran konser. Selanjutnya yaitu Pledge Music bangkrut. Benji Rogers, pendiri Pledge Music, mengkonfirmasi Pledge Music menuju kebangkrutan. Dia menegaskan potensi penjualan telah gagal dan perusahaan harus ditempatkan ke dalam administrasi. UK Music menuntut penyelidik pemerintah terhadap Pledge Music. CEO Michael Duggar mengirim surat kepada pejabat untuk menyelidiki keruntuhan dan dampaknya pada artis yang memungkinkan besar akan kehilangan uang. Benji Rogers mengumumkan bahwa dia akan mundur. Rogers telah mencoba untuk menyelamatkan perusahaan, tetapi pada akhirnya dia tidak berhasil. Mitra Pledge Music, Bandware, menawarkan bantuan kepada artis yang terkena dampak non-pembayaran. Mitra pemenuhan berusaha membantu artis membuat penggemar senang meskipun ada masalah pembayaran Pledge Music. Pledge Music mengajukan pemberitahuan penutupan di Inggris Raya untuk membubarkan perusahaan. Seluruh industri menyerukan penyelidikan tentang bagaimana perusahaan itu dikelola dan bagaimana itu runtuh. Semua eksekutif yang terlibat dibebaskan dari kesalahan apapun. Baik, itulah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Kemudian selanjutnya kami akan menampilkan video tentang perusahaan Zinpak. Fans are everywhere. They paint their faces on game days, go to midnight movie premieres in costume, and have seen their favorite band play live 37 times. Superfans don't just consume their entertainment, they live it. Today's instant everything culture fuels a desire for awesome stuff fans can literally get their hands on. Enter Zine Pack. We're bringing back limited edition, collectible coolness by channeling the super satisfying feeling of unwrapping a new album or opening your favorite magazine. The Zine Pack configuration pairs a small format magazine and exclusive merchandise, such as magnets, patches, guitar picks, or flower seeds, into one ultra collectible, must-have package, created entirely by our pop culture experts. Give your fans what they crave, whether you're a brand, artist, entertainment franchise, or athlete. Zine Packs elevate audience engagement to a whole new level. Find out why Taylor Swift, Kiss, American Idol, Nickelodeon, and dozens more have thrilled their superfans by releasing 2 million Zine Packs since 2011. Kemudian untuk kondisi saat ini, Zinpak sendiri sudah dijual pada tahun 2020 dan berubah namanya menjadi Bright Ideas Only. Kemudian untuk masalah income-nya pada tahun 2021 pada bulan Agustus, Zinpak atau Bright Ideas Only telah mendapatkan $5 miliar
pada penjualannya. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.